Kita buka di dalam Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ini doa Tuhan Yesus. Mulai ayat 9 sampai seterusnya, demikian dikatakan, Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Segala milikku adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharakanlah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun yang dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa, supaya genaplah tertulis dalam kitab ini, kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara yang kekasih, sebelumnya kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus memang berdoa. Tetapi apa isi-isi doa mereka? Salah satunya di dalam Yohanes pasal 17 ini. Tuhan Yesus berdoa supaya murid-muridnya, dan bukan hanya murid-murid, dikatakan sini, bukan hanya untuk mereka aku berdoa, tetapi mereka yang percaya oleh pemberitaan rasul-rasul itu. Kita adalah orang yang percaya karena pemberitaan rasul-rasul melalui firman Tuhan. Dikatakan begini, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi saudaraku, permasalahannya sekarang, para hamba-hamba Tuhan begitu lengket dengan dunia ini. Merasa benar-benar dari dunia sehingga mengikuti gaya dunia, mengikuti apa yang ada di dunia. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus dari dulu sudah ingatkan, kalian bukan berasal dari dunia ini. Sama seperti aku bukan berasal dari dunia ini. Memang kamu masih ada di dunia ini, tetapi kamu akan pulang ke rumahku, supaya kita menjadi satu. Saudara yang kekasih, sebagai hamba-hamba Tuhan, saya ingin memberikan motivasi. Saya ingin memberikan dorongan bagi saudara. Saudara, sudahlah, tinggalkan segala perjanjianmu, pikiranmu pada dunia ini. Memang kita masih di dunia, tapi percayalah, apa yang merupakan janji Tuhan sama kita, itu yang bagian kita. Kalau kita punya kesempatan melayani, saudaraku, ini kesempatan yang luar biasa. Jangan kendor. Ya, betul. Apa sih yang mau kita capai ujungnya di muka bumi ini? Ya, mau jadi orang hebat di muka bumi ini pun 2 bulan hilangnya saudaraku. Ya, nama itu nggak lama. Siapa coba yang populer bintang sekarang yang diingat terus bertahun-tahun? Enggak saudaraku, dan udahlah lenyap saudaraku.
Tapi ketika punya kesempatan, saudara dan saya punya kesempatan untuk masuk tingkat terus di dalam Tuhan, untuk sampai pada tingkat di mana kita menjadi serupa dengan Dia. Hanya ini jalurnya, saudaraku, menjadi hamba-hambanya. Itulah yang membuat kita diperkenankan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi orang hebat di dunia ini pun nggak akan pernah serupa dengan Kristus, saudara. Jadi kalau saya sekarang mau mengajak saudara, udah saatnya sekarang 2024, sementara kita sedang membangun doa, saudaraku, kita memperbaiki motivasi kita. Semalam saya bersama ketua-ketua persekutuan untuk mengingatkan kembali bahwa persekutuan itu mesti mekar, mesti terus berkembang, mekar. Jangan puas dengan temannya itu saja, karena kita dipanggil untuk berbuah, untuk berkembang. Sukacita kita adalah ketika kita menambahkan orang-orang percaya. Inilah doa Tuhan Yesus. Jangan ambil mereka, Tuhan, peliharakan mereka. Jadi jangan pernah takut ketika kita memegang persekutuan atau memegang pelayanan manapun. Jangan pernah takut, karena Tuhan Yesus sudah garansi kita disertai sampai pada ujung masa dan ujung bumi. Yang penting sekarang siapapun kita di dalam Tuhan, saudara bisa berkembang sejauh mana saudara mau sampai ujungnya serupa dengan Kristus. Di dunia ini engkau tidak bisa berkembang ujungnya sampai, walaupun ada motivator bilang gini kan, itu engkau maju apa enggak tergantung kamu. Kamu bisa jadi unlimited kalau kamu memang yakin untuk unlimited. Saudaraku, di dunia ini semua punya keterbatasan, tapi di dalam Tuhan, tapi jalan itu banyak enggak ditempuh, banyak kurang diminati, yaitu menjadi hamba-hambanya dalam panggilannya, dan yang ujungnya keserupaan dengan Kristus itu jarang diminati. Banyak orang masih mendua hati, yang ini mau, yang ini begini, masih mendua hati, belum penuh hatinya untuk melayani Dia, menjadi hamba-hambanya, belum. Dan sini kita pelayan dan yang melayani. Semua saudara dan saya punya kesempatan yang sama untuk terus bertumbuh sampai keserupaan dengan Kristus. Saya berharap perkataan ini bukan iseng-iseng dan hanya sedap-sedapan di telinga. Tidak, saudaraku. Nanti di depan, ini berulang kali Tuhan Yesus bilang akan nama Tuhan. Ya toh? Kalau saudara baca di sini. Karena Dia tahu Dia memegang itu, makanya jadi luar biasa. Dikatakan gini, ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam apa? Namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada yang tentukan binasa, supaya genap yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih di dalam dunia ini, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Saudaraku, berkali-kali Tuhan mengingatkan bahwa namanya luar biasa. Ayat 11, dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharakanlah mereka dalam apa? Dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara yang kekasih, orang yang berserah kepada Tuhan, Tuhan peliharakan dalam namanya. Kalau saudara disebut orang-orang Kristen, orang-orang yang ada nama Tuhan di dalamnya, itu ada satu pemeliharaan khusus. Ada, saudaraku. Tidak seperti biasa-biasa. Jadi bukan sekedar orang baik. You are special.
Kamu itu khusus. Ada nama Tuhan di dalam kamu yang memelihara kamu. Oke. Mungkin orang biasa aja melihat nama Yesus. Tetapi yang tidak kita lihat, kekuatan yang tidak kita lihat, itu gemetar dengan nama Allah. Dan itu yang memelihara kita. Tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu, sehingga kita merasa kurang puas jadi hamba-hambanya, merasa biasa-biasa saja, merasa kayak kurang powerful dan sebagainya. Padahal di dalam nama itu, we are powerful. Kita itu luar biasa. Saudara tahu, apa yang diajarin Yesus pertama kepada kita ketika menghadap Bapa? Dalam doa Bapa kami bilang apa? Bapa kami yang di sorga, kemudian dimuliakan, dikuduskanlah. Tuhan Yesus sudah jari. Tapi banyak gak sadar. Pertama-tama semua gentar terhadap nama Tuhan itu. Makanya kalau kau berdoa, kau akui dulu nama itu. Kan itu. Loh, isinya doa Bapa kami pertama apa? Bukan jadilah kerajaanmu. Ya kan? Di bumi seperti di. Bukan, itu nomor doa. Yang pertama apa? Kuduskanlah, atau terjemahan lain, dimuliakanlah namamu. Yang paling agung, nama Dia. Alam semesta gemetar, kecuali hamba-hambanya biasa-biasa. Hamba-hambanya yang menyandang nama Tuhan biasa-biasa. Kenapa jadi biasa-biasa? Padahal alam semesta ini gemetar terhadap namanya. Pemazmur selalu katakan apa? Tinggikanlah nama, bukan tinggikanlah Tuhan. Tinggikanlah apa? Tinggikanlah nama Tuhan. Ada nama, itulah makanya Tuhan Yesus berdoa tahu benar. Waktu dia berdoa, kita dikuduskan di dalam nama Dia. Kita dipelihara di dalam nama Dia. Kita ini so spesial. Kita ini sangat spesial. Jadi mulai dari sekarang, kita yang melayani, you are special. Yang membuat saudara enggak spesial adalah pendengaranmu, dirimu, persepsimu, pikiranmu. Tapi di alam roh gemetar dengar nama Tuhan. Makanya ketika saudara memuji Tuhan, meninggikan nama Dia, alam sekitarnya gemetar. Ibadah kita sekarang adalah ibadah pengabdian. Kita mengabdi kepada Tuhan kita. Kita berbakti sama Dia. Ketika nama Dia ditinggikan dengan sikap hormat dan takut, saudara, lihatlah apa yang Dia perbuat. Demikianlah kita menanti-nantikan Tuhan melawat kita. Kita dulu yang melakukan ibadah pengabdian. Serius. Kalau di sini saudara bisa tanya jawab. Silakan. Sebelum kita berdoa, apa yang mau kita doain? Doain supaya hamba-hamba Tuhan ini bangkitlah, beranilah. Tuhan buat berani. Berani mengembangkan persekutuan yang satu. Berkembang terus. Saudaraku, jangan rasa nyaman dengan teman-teman mengada. Kamu harus berkembang terus. Aku ingin yang baru Tuhan. Aku ingin mengalami kuasa. Aku ingin orang baru mengalami kuasa di dalam persekutuan ini. Aku ingin Tuhan orang ini berkembang. Aku ingin mengutus saudaraku dari tempat persekutuan saudara. Utuslah lebih banyak orang untuk membuka persekutuan demi persekutuan. Utuslah lebih banyak orang. Jangan tahan lebih banyak orang. Jangan ditahan. Aku suka sama ini, inilah persekutuanku sampai mati. Gak ada firmannya seperti begitu saudaraku. Jangan tahan kawan sepersekutuan sampai mati. Apa yang kau lakukan? Utus mereka. Kita harus pikir melalui topik yang ada, perlengkapi orang-orang persekutuan. Untuk katakan, buka yang baru, buka yang baru, buka yang baru. Dan dari situ kita sampai ke ujung bumi. Ya tiba-tiba ada yang tinggi, ada yang pergi ke Inggris. Dan sifatnya apa? Ketika datang ke sana nggak ada persekutuan, aku buka persekutuan. Itu yang kualami. Itu yang kualami 33 tahun yang lalu. Kalau aku pergi ke Duri, ke Riau, nggak ada persekutuan, aku buka.
aku buka. Jangan saudara nanti pindah dari sini, yang nggak tahu mau ngapain gini. Kalau nggak ada, kalau ada persekutuan, bawalah itu dalam atmosfer yang dimana saudara dibangun saat ini. Kalau nggak ada, buka. Gimana cara bukanya? Loh bukankah semua orang memerlukan Kristus? Bahwa di dalam nama Dia ada kuasa, di dalam nama Dia ada perlindungan. Iblis pun takut, kekuatan lain takut di dalam nama Tuhan. Dan itu ada di hatimu dan di mulutmu. Tapi kita simpan. Makanya di dalam persekutuan, di dalam kelompok komunitas dan sebagainya, saudaraku, belajarlah berani menaruh penumpangan tangan. Belajarlah berani menaruh, mengusir setan-setan di dalam namaku. Ada satu bagian waktu itu ya, di satu daerah ya, di persekutuan di tempat ini, takut pada setan. Entah kurang ilmunya, entah kurang apanya, saya juga gak ngerti, ya kan. Kalau ilmunya kita punya pelajarannya, tapi masalah keberaniannya itu harus keyakinan kamu. Amin. Ada persekutuan di sini yang masih takut? Ibu Gembala tahu? Hendrik, tahu kan? Ada? Sudah enggak lagi? Kita tes ya. Kita tes. Betul? Ya. Apanya? Oh, bulan lalu masih ada, Bos. Hah? Ya. Jangan biarkan. Tapi saudara senyum-senyum, saudara takut enggak sama setan? Esther gak takut? Atau setan takut sama Esther? Kayaknya gitu ya, puji Tuhan. Iya, jangan takut sama setan. Ini kesempatannya. Kita ini orang luar biasa. Saudaraku, mari kita berdoa. Kita bangkitkan kembali bahwa kita tentara Allah. Kita serdadu Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Kamu bukan dari dunia ini, anakku. Kamu akan pulang ke rumah Bapa. Sama kita. Kita akan mendapat upah di rumah Bapakku. Amin. So jangan takut. Hantam saja kalau setan ya. Kalau orang jangan. Kalau orang kita ada namanya etika. Kalau sama setan gak perlu etika. Perlu begini, setan mau kuusir kau. Kalau gak mau kau pergi aja baik-baik. Begitu, gak perlu pakai etika. Tapi kalau sama orang begini. Mau kutengking kau, harus kita ngomong. Kau harus siap. Jangan bilang, memang kutengking kau sekarang. Jangan gitu, itu gak sopan. Kita pakai etika kalau manusia, tapi kalau setan jangan. Udah sikat saja. Mau ada acara Juni? Iya, apa itu caranya? Keluarga. Apa maksudnya mesbah? Jadi membangun doa di tengah-tengah keluarga. Ya, sekarang gimana caranya itu? Gimana caranya itu? Apakah dengan ngumpul bisa terbangun doa keluarga ataukah motivasi? Dan mulai sekarang saudaraku, mulai sekarang belajarlah berdoa lebih lagi. Saya tidak bosan-bosannya mau bilangin sama saudara. Kalau saudara memang membangun hubungan sama Tuhan yang baik, yang intim, bisa kamu kecewa? Halo? Bisa, bukan bisa kecewa, bisa terus-terus kecewa? Bisa terus-terus sakit hati, bisa terus-terus pahit hati, kekecewaan, sakit hati, tersinggung. Bukti kamu gak punya hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan. Roh Kudus itu roh apa saudaraku? Roh penghibur. Sesaat kamu boleh sakit hati. Sesaat kamu boleh kecewa, sesaat boleh pahit hati, tapi jangan terus-terusan, karena untuk itulah kita berdoa. Amin. Amin. Kalau baca kitab Alkitab kita lihatlah, Tuhan Yesus mempunyai alasan lebih lagi untuk bisa kecewa, untuk bisa sakit hati, untuk bisa pahit hati. Tapi dia tidak, karena dia punya doa yang intens dengan Bapaknya. So, kalau kita yang melayani punya intens dengan Bapa kita, bukan hanya tidak kecewa, bukan hanya tidak sakit hati, tapi juga penuh hikmat. Adik-adikku, anak-anakku,
yang main musik, yang penari. Hikmatmu akan ditambah-tambahkan melalui doamu. Lihat, Tuhan Yesus memilih muridnya, berdoa semalaman kawan. Kalau saudara ingin mengembangkan hikmat dan kemampuanmu, keterampilanmu, kalau doamu cuma 5 menit, oh mimpi kamu, ya toh? Tapi ketika kamu terus tekun di dalam doamu, Roh Kudus akan nyatakan, Roh Kudus akan keluarkan. Percayalah saudaraku, semua tidak terjadi satu malam, it takes time. Tetapi yang penting, kita mempunyai alur yang benar. Alur kita udah benar, itu yang perlu. Dan sekarang kita sama-sama kita berdoa, mari kita fokus saudaraku. Supaya setiap hati yang melayani punya niatan untuk berkembang, untuk maju, untuk berkembang. Stop kebingungan, stop rasa malu, stop rasa takut, semua stop. Tapi ingin maju, ingin berkembang, ingin bertumbuh, udah itu aja. Karena itu yang sehat. Dan pada malam ini kita akan berdoa lebih lagi untuk semua pelayan Tuhan ini saudaraku. Siap. Semalam ada berita ada yang meninggal, orang baru lahir udah meninggal. Ini pendeta mana yang melayani saya mau saudaraku bertumbuh terus supaya cepat orang menjadi penginjil, orang jadi begini. Karena itu semua kerjaan, siapa saja yang melayani Tuhan sudah punya komitmen, kamu akan diperlengkapi untuk hal seperti begitu. Ya, kamu akan diperlengkapi dengan hal seperti begitu. Ketika kamu jalan, kamu bisa membaptis. Kamu bisa, ya bukan berarti sekarang percaya besok membaptis. Ada, saudara, pelayanan ini membuka kriteria bagi orang untuk bisa membaptis, untuk menguburkan orang mati. Bukan hanya pada 5 orang. Semua punya kesempatan, so bertumbuhlah, berkembanglah, diperlengkapilah. Jangan di situ-situ aja. Ini 2024 udah cukup. 30 tahun pelayanan ini sudah ada. Udah cukup begitu-begitu terus. Saatnya di tahun ini mesti dilihat pergerakan. Amin. Amin. Mesti lihat perubahan demi perubahan. Jangan lagi sekedar jadi pelayan, tetapi berkembang terus sampai kuasa Tuhan bekerja di dalam kamu. Nyata. Mahasiswa, sudah ada kelompoknya, bahkan mau pergi kemana itu? Ke Eropa. Tapi saya mau kasih tahu, pelipat gandaan itu perlu. Harus ada di tekad di dalam mahasiswa. Kami ingin berlipat ganda. Bukan hanya sekedar kami ingin melayani. Kami ingin berlipat ganda. Di persekutuan-persekutuan. Kami ingin berlipat ganda. Nanti di depan saya kasih tahu gimana caranya. Tetapi hati itu harus ada dulu. Harus ada dulu di hati kita. Aku ingin berlipat ganda. Aku ingin membuat murid. Murid yang apa? Murid yang sebagaimana aku tahu mengikut Kristus. Demikianlah aku ingin membuatnya dan menyerahkannya pada Kristus. Kalau kita pemain drum, harus ada di hati kita. Aku ingin membuat pemain drum lagi bagi Kristus. Minimal 3. Aku berdoa Tuhan. Dan kemudian ditanamkan lagi. Kamu harus buat. Saudara, seperti contoh, ibadah kedua. Apa promosinya? Itu gampang sekali. Mau cara dunia, mau cara rohani. Ketika cara rohani doa berdoa, supaya para malaikat menggerakkan orang-orang itu datang. Cara dunia apa saudaraku? Sebarkanlah informasi, sebarkanlah undangan sebanyak mungkin. Saudara, undangannya mana? Mesti disediain pelayanan ini. Di handphone saudara ada, sebarkanlah, ingatkanlah, mau keluarga, mau siapapun, kirim. Halo, ada ibadah kedua. Minggu kami menyediakan sore ibadah untuk kita boleh mengalami Tuhan di dalamnya, untuk kita boleh mengabdi kepada Tuhan. Saudaraku, kalau saja kita semua ini kirim 10 orang, ya, 10 orang kita kirim. Udah ratusan orang membaca itu. Dari ratusan orang tambah 10%-nya saja, puluhan tambah setiap minggu. Saudara sudah melakukan terobosan. Kirim. Amin. Halo, amin.
Tolong ya, nanti tolong dibuatkan. Besok mestinya sudah ada undangan, hadirilah ibadah sore. Nggak usah pun pakai pembicara siapa di situ. Karena Tuhan yang mau bicara. Kita akan latih begitu, Tuhan yang bicara. Lewat hamba-hambanya. Undang saudaraku. Jiwa baru. Kalau banyak di rintis sana, undang ke rintis sana saudaraku. Lewat handphone saudara. Lewat handphone saudara, undang. Mau di Kulim sana, mau di Air Hitam sana, undang. Supaya nanti satelit dibuka di mana-mana saudaraku. Ketika sudah ada orang yang memang benar-benar mau dilayani. Kalau kita lakukan dengan tekad untuk bertumbuh, pasti kita alami. Ada amin? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Dia. Kita mau berdoa. Kita nggak mau gini-gini aja Tuhan. Karena di dalam Tuhan pertumbuhanmu tidak terbatas. Hanya itulah alur di mana saudara bisa bertumbuh setinggi mungkin sehingga serupa dengan Kristus. Ada harga yang dibayar.